Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, semangat, dan terus semangat belajar ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik penting dalam mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi, yaitu analisis kelayakan sistem. Lebih spesifik lagi pada aspek kelayakan operasional dan aspek kelayakan hukum. Coba kalian bayangkan sedang bekerja sebagai analis sistem, atau bahkan membuka startup digital di Gorontalo. Kalian dapat ide buat aplikasi untuk membantu nelayan menjual hasil tangkapannya secara online. Nah, sebelum sistem itu dikembangkan lebih lanjut, kalian perlu mengecek dulu, apakah sistem itu layak dijalankan. Mari kita mulai dari kelayakan operasional. Kelayakan operasional berarti mengevaluasi apakah sistem yang diusulkan dapat benar-benar berjalan sesuai harapan dalam lingkungan kerja nyata. Ada beberapa aspek yang harus kalian perhatikan di sini. Pertama, apakah sistem ini bisa menyelesaikan masalah yang ada? Bayangkan kalian membuat sistem informasi akademik untuk jurusan kita sendiri. Kalau mahasiswa sering kesulitan cek jadwal kuliah atau nilai karena sistem lambat atau tidak jelas, maka sistem baru harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu. Jangan sampai cuma tampilan yang berubah, tapi masalah utama tetap tidak selesai. Kedua, apakah informasi yang dihasilkan adalah informasi yang benar-benar dibutuhkan pengguna? Misalnya, kalian buat aplikasi informasi jadwal dosen. Kalau informasinya hanya menampilkan nama dosen dan mata kuliah tanpa ruangan atau jam, itu belum membantu. Mahasiswa perlu info yang lengkap, akurat, dan real time. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam menilai kelayakan operasional. Pertanyaan 1. Apakah sistem bisa memenuhi tujuan organisasi dalam hal informasi? Coba kita lihat contoh UKM di Gorontalo yang ingin membuat sistem kasir digital. Apakah sistem ini bisa bantu mereka catat transaksi, stok barang, dan laporan penjualan dengan baik? Pertanyaan 2. Apakah sistem bisa mengatur informasi agar sampai ke orang yang membutuhkan tepat waktu? Kembali ke contoh sistem akademik. Kalau dosen butuh data kehadiran mahasiswa untuk menentukan nilai akhir, sistem harus bisa menyediakan itu kapan saja dibutuhkan, bukan hanya saat server tidak sibuk. Pertanyaan 3. Apakah sistem baru butuh perubahan struktur organisasi? Apa dampaknya? Misalnya di kampus, sistem baru untuk pendaftaran KRS otomatis bisa jadi membuat beberapa staf administrasi punya peran yang berubah. Apakah mereka siap? Apakah ini akan menimbulkan resistensi? Pertanyaan 4. Apakah perlu pelatihan ulang? Di dunia nyata, sistem baru seringkali butuh pelatihan. Misalnya, kalian buat aplikasi monitoring kegiatan praktikum. Dosen, asisten, bahkan mahasiswa perlu pelatihan agar bisa memanfaatkan sistem itu dengan benar. Pertanyaan 5. Apakah orang-orang di organisasi bisa menyesuaikan diri dengan sistem baru? Tidak semua orang melek teknologi. Kalian perlu memperhatikan apakah pengguna sistem, dosen, staf TU, bahkan rekan mahasiswa bisa mengikuti perkembangan sistem yang kalian buat. Disinilah kalian sebagai analis sistem harus peka dan memahami kondisi nyata organisasi, baik dari segi teknis maupun sumber daya manusianya. Sekarang kita masuk ke aspek kelayakan hukum. Tujuan dari analisis kelayakan hukum adalah memastikan bahwa sistem yang dirancang tidak melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Pertama, sistem tidak mengandung konten ilegal. Ini jelas ya. Misalnya kalian buat aplikasi berbasis komunitas, mirip forum diskusi. Sistem kalian harus bisa menyaring konten berbahaya atau melanggar hukum, seperti konten pornografi, ujaran kebencian, hoax, atau perjudian online. Misalnya, ada mahasiswa Gorontalo yang buat aplikasi game lokal, lalu tiba-tiba di dalamnya muncul iklan dari pihak ketiga yang mempromosikan situs judi. Ini bisa menjadi masalah hukum serius. Jadi kalian harus punya kontrol atas konten dan mitra kerjasama. Kedua, software yang digunakan harus legal. Kalau kalian membangun sistem, jangan gunakan software bajakan. Misalnya kalian menggunakan framework atau library tertentu, pastikan lisensinya open source dan diperbolehkan untuk dikomersialkan jika itu tujuannya. Banyak dari kalian mungkin pakai Visual Studio, Android Studio, atau Node.js. Semua itu punya aturan lisensi yang harus dibaca. Jangan sampai kalian gunakan library yang ternyata hanya boleh digunakan untuk riset lalu dipakai dalam produk komersial. Itu melanggar hukum.
Solusinya, gunakan software yang memang legal, baik open source maupun versi berbayar yang sesuai lisensinya. Bahkan pemerintah pun kini mulai mendorong pemakaian software open source untuk mengurangi ketergantungan pada software proprietary dan bajakan. Kesimpulan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo, kita sebagai calon profesional TI harus mulai berpikir tidak hanya bagaimana membuat sistem yang keren, tapi juga sistem yang berfungsi, bisa digunakan, dan tidak melanggar hukum. Dalam menganalisis kelayakan sistem, aspek operasional dan hukum ini sangat penting. Jangan abaikan kebutuhan pengguna di lapangan, dan jangan sekali-kali mengabaikan aspek hukum, karena itu bisa berakibat fatal bagi sistem dan reputasi kalian. Akhir kata, mari terus belajar, terus berkarya, dan berpikir kritis sebagai pengembang sistem informasi yang bertanggung jawab dan peduli dengan realitas di sekitar kita, termasuk di Gorontalo. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.